Oke. Nah, ini kan kita bisa nyarinya itu dari data mahasiswa yang data pribadi ini. Kemudian kalau kita lihat untuk nyari nilai itu ada di tabel perkuliahan di sini. Nah, kemudian di sini kan kita butuh kode kuliah, terus kredit, semester, sama nilai. Nilai udah dapat, berarti kredit sama semesternya. Nah, kredit sama semester itu ada di mata kuliah. Jadi kredit itu maksudnya jumlah SKS, semester itu ini, kemudian kode kuliahnya. Nah, kemudian berarti ada 3 tabel kan yang kita perlukan untuk buat reportnya. Berarti caranya itu ini kita bisa klik create, kemudian pilih yang report wizard. Nah, kita close dulu. Nah, report wizard. Kemudian pilihlah data-data apa aja yang diperlukan. Kan data mahasiswa dulu, berarti ke tabel mahasiswa, pilih yang NIM, nama, tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, jenis kelamin ini kan, sebenarnya kalau kalian perhatikan yang jenis kelamin ini, dia bukan dari tabelnya, tapi radio button aja. Jadi dia nggak diambil dari tabel. Selanjutnya berarti dari tabel mata kuliah. Sebenarnya kan kalau misalnya kita pilih ini tabel mata kuliah itu yang bagian daftar nilai mahasiswa itu kan kita pilih dari tabelnya kan, tabel mata kuliah, terus dari tabel perkuliahannya. Ini tabel perkuliahan. Nah, ini ada cara yang lain juga, itu bisa kita gunakan query. Jadi kita bikin dulu query-nya. Query wizard khusus untuk yang daftar nilai mahasiswa. Jadi simple query, terus kita pilihlah kode kuliahnya, kemudian jumlah kreditnya, semesternya, lalu pilih nilainya. Ini itu adalah query nilai misalnya. Nilai kita modify, karena kan yang dimintanya kan kode kuliah, kredit, semester, dan nilai. Berarti ini kita ganti namanya jadi kode kuliah, kemudian ini jadi kredit, ini jadi semester dan nilai. Oke. Run. Nah, ini dia datanya. Kemudian kita create lah reportnya, report wizard. Lalu, ini harus kita close dulu. Wizard, kemudian tabel mahasiswa, tanggal lahir dan alamat, lalu pilih yang query nilai. Query nilai kita pilih semua. Oke. Nah, ini kan bagaimana caranya kita mau menampilkan datanya. Nih, kita bisa menampilkan apakah punyanya si mahasiswa itu dipisah dengan yang nilainya atau yang di atasnya itu si nilai, baru di bawahnya si mahasiswa. Nah, di sini kan kita lihat bahwa si data mahasiswanya itu yang di atas. Berarti kita pilihlah by mahasiswa. Jadi data-data mahasiswanya yang di atas. Kemudian kita klik next. Nah, ini kita milihnya groupingnya ini, pengelompokannya. Ini kan ada pengelompokan data pribadi, kemudian kelompok data daftar nilai mahasiswa. Kemudian ada kelompok yang ini, totalnya. Nah, kita mau mengelompokkannya itu berdasarkan apa? Kalau misalnya kita perhatikan, ini bisa kita kelompokkan ke dalam NIM kan, karena daftar nilainya ini milik si NIM yang ini, misalnya NIM yang A. Nah, daftar data mahasiswanya juga milik NIM si A. Berarti semua berfokus ke A, ya kan? Berarti berfokusnya ke NIM, makanya kita bisa pilih groupingnya itu berdasarkan NIM. Kita klik, nah nanti di sini berdasarkan NIM. Oke, kemudian kita klik next. Ini untuk pengurutan. Kita mau mengurutkannya berdasarkan apa? Nah, kita pilihlah. Ini di sini bisa diurutkan berdasarkan kode kuliah, kredit, semester, sama nilai.
Oke, ini bisa kalian pilih sendiri. Misalnya kita nggak mau mengurutkan nih, karena di sini kan kita lihat kode kuliahnya juga nggak terurut, nilainya juga nggak terurut. NIM-nya kan terurut, ya itu kan tadi udah kita jadikan grouping. Jadi nggak perlu diurutkan lagi. Oke, berarti kita klik next. Lalu ini dipilihlah bentuknya itu seperti apa? Apakah step seperti ini, atau di blok, dia sejajar, atau outline. Nah, kita pilih yang blok aja. Biar dia sejajar, karena ini kan sejajarnya. Kita klik next. Ini kita ganti report mahasiswa. Oke, finish. Nah, ini dia hasilnya. Ini kan masih belum berurutan kan, belum berbentuk. Berarti harus kita perbaikilah desainnya itu. Nah, ini desainnya. Nah, di sini desainnya, di sini page header-nya itu dia berdasarkan sini, segala macamnya lah. Lalu di sini datanya. Jadi kalau misalnya berdasarkan reportnya itu, header-nya itu ini. NIM, nama, tanggal lahir, alamat, kode kuliah, kredit. Kemudian detail itu ini, datanya ini. Semua datanya ini adalah detail. Nah, berarti harus kita ubah kan? Karena kita maunya yang sebagai header-nya itu, di setiap datanya kan nanti yang diambil kan ini, yang berulang. Yang berulang itu kan data mahasiswa, data nilainya itu berulang di tiap data mahasiswa. Berarti data mahasiswa kita jadikan header, dan data nilainya ini kita jadikan detailnya. Begitu. Jadi pilihlah yang mana yang berulang, itulah yang kalian jadikan detail. Yang mana yang sebagai grupnya, sebagai kepalanya, itu kita jadikan header. Nah, di sini headernya itu si data pribadi, detailnya adalah nilai. Oke, sampai situ pahamnya, Dik? Paham nggak? Oke, kalau misalnya nggak paham, di ini aja ya, interupsi aja ya. Nah, oke, berarti kita susunlah dulu si data pribadinya ini, kita jadikan ke headernya. Nah, headernya itu, di sini kan kalau kalian lihat itu ada 3 jenis nih, report header, page header, kemudian NIM header. Kalau misalnya report header, itu berarti dia itu cuma ada di awal report aja. Ini kalau misalnya kita lihat di print previewnya, itu di awal aja. Jadi kalau kita next, dia ngehilang. Jadi di halaman selanjutnya itu dia nggak muncul, itu report header. Kalau misalnya, kalau misalnya dia page header, dia setiap halamannya. Jadi ini kan misalnya, mana tadi ini? Misalnya ini halaman pertama. Nah, inilah dia page header-nya, NIM, nama, tanggal lahir, alamat, kode kuliah, dan kredit. Di halaman berikutnya dia juga muncul. Itu dia page header. Nah, kalau misalnya dia NIM header, itu berarti groupingnya. Jadi setiap, misalnya kalau kita lihat, setiap NIM-nya itu berubah, di sini kan NIM 101000111, itu dia NIM header-nya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Gitu. Nah, kita kan mau, kalau kita lihat di sini, kita berdasarkan si NIM-nya kan, berarti harus kita isilah NIM header-nya itu dengan data pribadi. Jadi nanti di desainnya itu berarti harus kita tambahkan data pribadinya. Nah, kalau data pribadi ini kan dia berbentuk teks. Berarti desainnya itu adalah si label. Ini kita pilih ukurannya pribadi. Bisa kalian ubah-ubah ukurannya dari property sheet, dari format, ini font size-nya pilihlah mau berapa, misalnya 16. Text align-nya itu apakah mau rata kiri, rata tengah, rata kanan.
atau rata kiri kanan bisa. Kemudian di sini kan ada garisnya nih, berarti harus kita tambahkan line. Ini line. Tambahkan line. Oke. Nah, kemudian ukurannya mau berapa nih? Border width-nya itu apakah hairline tipis atau mau berapa poin gitu. Ini 2 poin misalnya. Nah, ini. Kemudian itu untuk data pribadi, lalu NIM, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, itu judulnya kan label-labelnya. Nah, labelnya itu ada di sini, datanya itu ada di sini. Berarti harus kita pindahkan labelnya itu di bagian NIM header. Kita sesuaikan aja ukuran-ukurannya. Ini NIM, nama, tanggal lahir. NIM, nama, tanggal lahir, kemudian alamat. Terus ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu dia bikin label aja. Dia label sini jenis kelamin. Bikin line-nya itu left. Kemudian data-datanya kan, data untuk NIM, untuk nama, tanggal lahir, alamat. Kita ambillah dari si detail ini, kita pindahkan ke atas. Ini pindahkan ke atas. Nama. Jadi kalau report ini sebenarnya gampang ngerjainnya. Yang ribet itu pada saat kita mau mengatur ininya aja, mengatur kontrolnya aja. Jadi dia ukurannya, terus peletakannya gitu. Jadi kalau pengerjaannya sebenarnya gampang. Nah, kemudian yang untuk jenis kelamin kan pakai radio button nih, option button. Ini kita pilih option pertama itu adalah pria. Itu wanita. Nah, ini kan bentuk-bentuknya. Berarti ini si data pribadinya itu sudah satu grup. Selanjutnya kita mau menggroupingnya si nilainya. Di design view, kita itu mana sih teks lainnya? Ini dia, left. Oke. Nah, selanjutnya itu daftar nilai mahasiswa. Kita kasih line dulu pembatasnya. Oke, ini width-nya itu 2. Oke. Ini kita pilih daftar nilai mahasiswa. Ini kita copy aja. Nilai mahasiswa. Terus selanjutnya dia ngambil NIM kan. Nah, ini kan ada 2 nih NIM-nya. Berarti ini bisa kita copy aja NIM-nya. Copy, kita selanjutnya untuk yang nilai. Ini kan nomor kode kuliah kredit semester dan nilai ini kan dia cuma sekali. Dia mirip-mirip
headernya untuk si bagian nilai. Berarti untuk nomor kode kuliah kredit semester nilai ini akan kita buat ke headernya. Dia masih di dalam NIM header. Ini kita copy. Labelnya itu kita pindahin ke sini. Dia masih bagian dari header. Kita letakin di sini. Ini pindahin ke sini, kredit. Kemudian gimana sih? Nilai itu di sini. Ups. Nilai kemudian semester. Lalu dia mintanya ada nomor kan? Nomor. Nah, nomor ini kan bukan berasal dari tabelnya. Berarti bisa kita tambahkan text box untuk nomor. Atau bisa kita bikin label. Label aja. Oke, ini nomor. Ini kita lainnya itu text line. Text line. Oh, ada sih text line ini. Ini. Center. Juga. Center. Oke. Nah, selanjutnya untuk datanya kan. Data-datanya. Ini kita pindahin lah. Kita sesuaikan lah urutannya tuh. Ini kode kuliah di sini. Kredit itu di sini. Kemudian ini nilai di sini. Kemudian ini semester di sini. Nah, untuk nomor ini kita pakai text box. Ini teksnya bisa kita hapus saja. Untuk datanya kan, data nilainya. Kemudian kalau mau membuat ini kan untuk nilai ini itu kan ada nomor nih 1, 2, 3, 4. Itu caranya unbound ini yang text box tadi di bagian data itu kita pilih, kita masukkan sama dengan 1 di control source-nya. Nah, running sum-nya itu kita pilih yang overgroup. Jadi dia akan bertambah-tambah. Dia sama dengan 1, kemudian kalau ada muncul data lain sama dengan 2 gitu. Nah, running sum-nya itu dia untuk grupnya aja. Jadi misalnya untuk si NIM 1 gitu. Berarti dimulai dari 1. Terus mulailah masuk lagi ke grup 2 yaitu NIM 2, dimulai lagi dari 1 gitu. Itu seterusnya. Itu dia gunanya overgroup. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk jumlah nilainya kan. Itu menggunakan text box lagi. Ini kita bikin sini. Ini kita pindahin dia di atas. Ini A. Ini. Menjumlahkannya itu di control source-nya itu, nih kita bikin dulu generalnya center.
bisa kita tambahkan control source-nya menggunakan expression itu sama dengan union sum, kemudian jadi kita jumlahkan jika dia nilainya A, kita jumlahkanlah. Nah, kita bikinlah jika nilainya jika si nilai itu dia A, maka dia akan bernilai 1, kalau bukan A maka dia akan bernilai 0. Nah, hasil dari kondisi ini, jadi kalau A dia 1, dia bukan A itu 0, berapa kali A-nya itu akan disum, akan dijumlahkan. Tuh. Makanya digunakan sum, kemudian digunakan kondisi. Ini kita tambahkan lagi untuk yang B. Nilai B itu nilai E. Ini perlu kita bikin running sum-nya itu adalah dari grup. Jadi dia nggak akan menjumlahkan yang di bawah. Ini enggak deh. Iya, berarti harusnya enggak. Menjumlahkan yang di grup lain. No. Oke. Kita lihat. Ups, ini masih ini ya. Oke, ini nilainya itu ya. Ini ada perkuliahan ya? Nilai, terus ada perkuliahan. Ini harusnya cuma nilai aja. Harusnya. Coba kita hapus dulu.
si reportnya itu. Ini masih ini. Oke. Coba ya. Selanjutnya kita nambahkan yang total mata kuliah sama total kredit. Nah ini kan setiap groupingnya dari miliknya si mahasiswa gitu kan. Nah berarti ini akan menjadi footer. Footernya si mahasiswa berarti akan ada name footer. Nah di sini kan masih ada name header, detail, page footer, sama report footer aja kan. Berarti harus kita tambahin lah name footer. Name footer itu ditambahkan dari group dan short. Nah kemudian ini pilih yang group name-nya ini. Di bagian group name itu kita tambahkan di sini kan masih without a footer section. Berarti harus kita ganti jadi with footer section. Nah, ini dia. Ini yang nggak perlu, ini harusnya bisa di... Ini kita close saja. Nah. Oke. Selanjutnya itu berarti kita tambahkan line. Untuk copy. Kita tambahkan lagi total mata kuliah sama total kredit itu pakai biar lengkap langsung ke situnya. Ini total. Ini total kredit. Untuk datanya, ini kan berarti harus kita bikin control source-nya itu, kita jumlahkan total mata kuliahnya, berarti kita count kan. Kita count kode kuliahnya itu ada berapa. Ini sama dengan count kode kuliahnya. Ini total kredit, berarti jumlah kreditnya itu.
udah memenuhi. Cuma di sini kan masih ada nih line-nya kan, outline-nya. Di sini kan nggak ada outline, itu bisa kalian edit juga. Ini diganti. Lalu shape outline-nya itu transparan. Kemudian formatnya itu kita bikin rata kiri. Nah, ini reportnya. Nah, jangan lupa di report itu biasanya kita perlu page footer sama report footer. Page footer itu yang diperlukan itu kan ininya, kalau misalnya kita lihat nih, tanggal sekarang sama halaman keberapa dia ya kan. Nah, kemudian tambahkan juga itu diperlukan report footernya itu untuk data diri kalian. Nah, data dirinya itu bikinlah misalnya pretest PBD. Kemudian yang satu lagi itu adalah nama kalian dan NIM-nya misalnya. Untuk header-headernya ini, report headernya itu udah gampang lah ya, seharusnya nggak perlu kuarahkan lagi ya untuk ini. Pakai logo, terus ininya nama-namanya. Nah, kalau data kemahasiswaan ini, menurut kalian dia sebagai apa? Kalau di desainnya? Yang data kemahasiswaan. Report header-nya, Kak. Report header, data kemahasiswaan. Ada 3 nih headernya. Report header, page header, name header. Data kemahasiswaan termasuk header mana? Page header, Kak. Kenapa? Ini kan data kemahasiswaan itu kan dia kan melambangkan isinya ini kan. Jadi ini ada data pribadi, daftar nilai mahasiswa. Sedangkan kalau yang atas ini kan melambangkan keseluruhan dari report kita. Makanya si Institut Teknologi Dell ini sebagai report header, data kemahasiswaan itu sebagai page header. Jadi isinya itu gitu. Sisi data kemahasiswaan itu kita tambahkan di page header-nya. Ini kita bikin aja full biar bisa rata tengah. Data nah ini kita bikin 16. Sampai sini paham? Sampai sini paham deh? Ada yang mau ditanya? Paham, Kak. Paham ya? Ada yang kurang paham? Paham, Kak. Berarti kalau misalnya muncullah soal gini, report lagi, modifikasi report, udah bisa lah ya mengerjakannya. Selanjutnya itu pasti kan ada aja kan yang guna ini penggunaan apa ya? Aku lupa lagi. Subform. Ya subform. Ini setahu ada sih di sini.
Nah ini kayak gini nih. Ini udah tahu kan gimana caranya? Udah tahu belum? Tahu nggak gimana cara bikinnya? Ini kan praktikum kita yang kemarin kan? Ya enggak? Kalau misalnya kayak gini, itu kita gunakan query. Jadi misalnya di query itu subform. Ini dia subformnya. Jadi misalnya bahkan query-nya dulu nih. Nah, jadi di query-nya itu untuk jurusannya itu kan kita mau mencarinya berdasarkan si jurusan nih, yang kode jurusan ini. Jadi dia kriterianya itu jika semuanya itu semua, misalnya kita masukkan BI gitu kan, BI berarti kita carilah semua yang jurusannya BI yang diambil dari text box-nya si yang ini, kode jurusan. Ini aku bikin nama text box-nya itu search kode jurusan. Jadi dia dicari ini adalah data yang mirip, semua data yang dari tabel jurusan ini yang sama dengan yang ada di form search kode jurusan itu, yang text box search kode jurusan. Itu, di bagian jurusannya. Nah, setelah dibikin kodenya itu, di bagian ini, form, di bagian subformnya itu, datanya itu harus kita ubah, kita masukkan. Source object-nya itu adalah dari query. Nah, kemudian kita pilih yang ini, setiap dia kita tambahkan datanya itu, apa yang terjadi? Ini kita tambahkanlah dia menggunakan kode. Ini kode builder. Nah, kode builder itu isinya adalah ketika kita mengupdate isi text box-nya, misalnya kita tambahkan BI tadi, itu dia akan melakukan requery dari si mahasiswa SAP ini. Nah, mahasiswa SAP ini kan, itu kan diambil dari data si query key search kode jurusan ini. Maka dia akan menjalankan kode si jurusan ini. Makanya kalau misalnya dijalankan dia, ini kan masih semua nih, kode jurusannya kan belum ada nih, kosong. Maka semua data yang ada di jurusan itu akan ditampilkan. Nah, misalnya kita tambahkan, kita bikin Excel, kita update dia. Ntar. Nah, maka dia akan langsung ke query si search kode jurusan. Search kode jurusan, dicarinya lah semua data yang isinya itu, yang jurusan itu sama dengan yang kita masukkan tadi, EL. Nah, kemudian setelah didapatkannya, itu kan kayak di-select ya kan, select all from tabel mahasiswa where jurusan like si ini, kode jurusannya itu. Nah, setelah didapatkan semua datanya itu, maka di-requery lah subformnya ini. Di-requery ditampilkan berdasarkan hasil dari pencarian query kita. Seperti itu. Paham nggak? Ngerti nggak, Dek? Gimana? Maksudnya gimana?
Ada yang mau ditanyakan? Mungkin enggak Kak, sudah ngerti Kak. Query udah paham lah ya. Itu kan gampang, tinggal next. Ini yang makro, yang button-button itu, paham nggak yang button-button? Itu kan kalau misalnya button-button itu kan, misalnya ini nih, ubah lah ya. Ini mau kita tambahkan button untuk next, terus untuk previous sama last first gitu. Ini kan ada button, kita tinggal tambahkan aja di sini. Mau segede apa buttonnya. Nah ini langsung kita pilih kan, dia mau record navigation, record operation, home operation, ini pilihannya kan. Nah record navigation berarti kita mau ke last misalnya, atau ke first. Next, terus pilihlah mau gambarnya itu yang gimana. Nah ini kita mau gambar yang kayak gini. Next, komen 1, misalnya. Ini go to previous. Gambarnya ini prev. Bahkan lagi. Ini go to next. Next. Misalnya kita tambahkan lagi, ini ada quit application, stop, mau refresh data, gitu. Misalnya kita, ini bisa kita klik nih untuk next. Gampang lah ya kalau misalnya yang ini, makro-makro itu. Ya kan? Gampang ya. Terus switchboard. Lebih gampang lagi. Nah kalau switchboard itu kan perlu kita tambahkan dulu switchboard manajernya, ini customize dulu. Customize, kemudian more comments. Di sini aku belum ada switchboard manager. Terus kita pilih all comments. Pilihlah yang switchboard manager. Ini dia switchboard manager. Oke, ini kita taruh di bawah. Nah ini dia. Kita klik. Would you like? Yes. Ini karena aku belum buat switchboard gitu kan. Nah, ini main switchboard. Nah, kita mau bikin tambahan switchboard lagi nih di database kita. Misalnya kita klik new, tuh kita bikin switch. Default. Jadi ketika kita buka database-nya itu, dia akan mengarah ke switchboard pretest ini. Nah, kemudian kita edit. Kita isilah di dalam switchboard pretest ini ada apa aja. Kita klik new.
Lalu kita pilihlah, misalnya dia mau ke report mahasiswanya, data mahasiswaan. Komennya akan mengarah ke report, open report. Itu kita pilih yang report data mahasiswa. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ke form. Misalnya form mahasiswa, form jurusan mahasiswa. Yang form yang mau kita arahkan. Oke. Kemudian kita bisa juga keluar dari aplikasinya. Itu komennya exit application. Nah, kalau misalnya udah semua, kita close. Jadi kalau misalnya kita akses, misalnya nih, kita baru buka database-nya, maka dia akan mengarah ke switchboard. Mana? Iya, switchboard pretest ini. Nah, di sini ada pilihannya mau ke report data mahasiswa, atau mau ke form jurusan, atau mau ke exit aplikasi. Nah, itu. Nah, paham gimana caranya? Ada yang mau ditanya? Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham, Kak. Udah paham ya? Oke. Bentar ya, aku cek dulu lagi apa lagi ya. Lagi yang perlu ya. Ada lagi yang perlu kalian ini ketahui, yang ingin kalian ketahui lagi. Ya, kita cek dulu apa lagi ya. Form udah, switchboard udah, makro udah, report udah, query udah gampang lah. Apa lagi ya? Coba tadi gimana ya? Yang ini apa yang bisa kita ubah ya? Mata kuliahnya. Jurusan. Mahasiswa. Oh, mungkin dari perkuliahan. Ini coba kita tambahkan subformnya. Tambahkan subform. Subform untuk jadwal perkuliahan. Use existing tables. Enggak, kita bikin query dulu harusnya. Dia mau menampilkan perkuliahan yang dimiliki oleh si dia mau menampilkan semua perkuliahan yang dimiliki oleh mahasiswa ini.
nilai-nilainya. Nggak perlu sih nih. Ini kita create aja. Perkuliahan for each using name. Yes. Nih. Jadi, ketika si NIM-nya ini misalnya dia tampil NIM-nya ini, maka si nilai akan berubah. Next, dia akan berubah. Next, berubah. Oke. Apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya. Itu aja yang penting. Ini kebetulan karena kita cuma pakai satu tabel. Kalau misalnya dia beda, dia kayak yang tadi nih. Jadi dia pakai query kan, query search-nya itu. Oke. Itu aja. Kalau misalnya ada yang bertanya, bentar ya. Ini semua udah pada bisa MS Access-nya. Bisa, Kak. Ada lagi yang belum bisa nih MS Access-nya.
Aku pendek kecil bilang.